Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan Gracekom. Di tengah ketegangan hubungan antara dua lembaga penegak hukum, Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung RI, akibat kasus korupsi ex-Jampitsus Febri Adriansyah, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin bertemu, Senin, 13 Juli 2026. Dalam pertemuan yang berlangsung di Kejaksaan Agung itu, keduanya mempertontonkan keakraban. Hal ini seolah untuk menepis kabar bahwa kedua lembaga hukum tersebut tidak pernah akur. Sebelumnya mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa selama ini Kapolri dan Jaksa Agung tidak pernah mau bertemu dalam satu forum. Ini yang terjadi sekarang antara Kejaksaan dan Kepolisian. Sejak dulu keduanya ini nggak mau rukun, selalu bersaing. Nggak mau sinergi, sehingga meletus seperti ini, ujar Mahfud dalam podcastnya. Bahkan dalam banyak hal, Kapolri dan Jaksa Agung diakuinya enggan untuk duduk dalam satu forum dan membahas masalah. Ia mengungkapkan gesekan serupa sebenarnya sudah beberapa kali terjadi, namun selama ini tidak pernah mencuat ke publik. Dulu sudah sering terjadi kayak ini, tapi ditutup-tutupi, ujarnya. Saat menjabat sebagai Menko Polhukam, aku Mahfud dirinya turun langsung menangani persoalan tersebut karena menyangkut kepentingan penegakan hukum. Karena itu, pertemuan Kapolri dan Jaksa Agung kali ini tak bisa dilepaskan dari merebaknya kabar tersebut. Apalagi saat ini, kedua lembaga sedang bersitegang. Pertemuan yang dilakukan di depan wartawan itu memang keduanya berusaha menampakkan keakraban. Tapi sayangnya, gerak-gerik mereka nampak kaku, terkesan dipaksakan. Mungkin lebih lengkapnya, monggo Pak Kapolri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati kakak asuh saya, Pak Jaksa Agung, Pak Sanatar Burhanuddin, dan juga seluruh keluarga besar Adiaksa, dan juga tentunya Pak Wakapolri dan seluruh rekan-rekan pejabat utama Mabes Polri. Alhamdulillah hari ini kami mendapatkan kehormatan diterima untuk bisa bersilaturahmi dan beraudiensi terkait dengan beberapa hal yang tadi kita bicarakan untuk bagaimana ke depan antara Kejaksaan dan Kepolisian sebagai satu ikatan aparat penegak hukum di dalam sistem criminal justice system ini tentunya terus kita perkuat, kita perkokoh, apalagi kita juga ada KUHA baru yang tentunya ini juga sama-sama kita sosialisasikan bersama dan bagaimana ke depan tentunya kemitraan yang ada, sinergitas yang ada akan terus kita perkuat dan kita tingkatkan. Tadi ada rencana untuk meningkatkan program kemitraan tukar-menukar pendidikan antara Jaksa dan Polri, khususnya penyidik, sehingga kemudian di dalam setiap langkah koordinasi khususnya dalam ikatan criminal justice system, tentunya semuanya bisa menjadi lebih baik dan tentunya apa yang kita lakukan semua ini tentunya untuk terus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan di bidang hukum di satu sisi dengan sinergitas dan kolaborasi kemitraan antara dua institusi, Kejaksaan dan Kepolisian, ini tentunya diharapkan oleh masyarakat-masyarakat yang membutuhkan pelayanan di bidang hukum untuk betul-betul hukum bisa diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan dan baik dari sisi kepastian hukum maupun hukum yang berkeadilan. Yang jelas, Kejaksaan dan Kepolisian adalah keluarga besar dan kita akan terus menjaga agar keluarga besar ini terus terjaga
soliditas dan sinergitas yang ada. Mungkin itu yang akan terus kami laksanakan bersama dengan Pak Jaksa Agung untuk program-program kita ke depan. Terima kasih. Saya menambahkan bahwa begini, Adik-adik, sinergitas ini diperlukan. Karena bagi saya, bagi seorang jaksa itu, hasil penyelidikan yang baik akan menghasilkan penuntutan yang baik. Penuntutan yang baik akan menghasilkan putusan yang baik. Itu adalah kewajiban, keharusan kita bersinergi. Demikian. Pak, boleh tanya sebentar, Pak? Kemarin kan sangat jelas Pak dikatakan bahwa kertas perkara kan dimintakan. Ya. Setelah perkara itu kualitas aman. Kemudian juga dilatih, begitu menyerah akan terjadi. Yang kita tanya, landasan hukumnya apa ya, Pak? Tiba-tiba diserahkan. Ini, apa? Nanti pertanyaan itu silakan nanti dengan Kapuspen, ya. Ini di luar itu kita bicara. Silakan. Yang di luar itu. Ini di luar bagaimana kita bersinergi. Silakan. Oke Pak, saya Pak Putu dari Kompas TV. Ini kan terkait soliditas ya, pesan yang kemudian disampaikan. Sekaligus juga mau minta tanggapannya mumpung dua petinggi baik itu dari Kejaksaan dan juga Kepolisian ini sedang bersama. Artinya ini sekaligus pertemuan ini menjawab bahwa tidak ada perpecahan begitu ya antara jaksa dan polisi, itu satu. Yang kedua, artinya baik itu dari Kapolri dan juga Jaksa Agung ini sama-sama solid untuk kemudian membongkar kasus mega korupsi yang 3 itu yang menyeret nama ex Jampitsus. Terima kasih Pak. Baik, yang jelas saya pastikan di sini apalagi kita hadiri bersama antara Bapak Jaksa Agung dan seluruh pejabat utama Adiaksa, saya didampingi Wakapolri dan pejabat utama Mabes Polri, tentunya kami sama-sama sepakat dan menyampaikan kepada seluruh jajaran bahwa tidak ada masalah di antara dua institusi ini. Jadi tadi kita sepakat bahwa kita akan terus bersilaturahmi, setelah ini ditindaklanjuti di jajaran di tingkat provinsi maupun kabupaten. Karena kita juga menyadari bahwa banyak agenda-agenda program pemerintah yang tentunya juga harus kita jaga, harus kita kawal, karena ini semuanya tentu harapan kita semua menjadi program yang bermanfaat untuk masyarakat, yang membuat Indonesia menjadi jauh lebih baik, dan tentunya itu dibutuhkan soliditas dan sinergitas yang lebih kuat. Nah, sekali lagi, tidak pernah ada masalah antara institusi kejaksaan dan kepolisian. Terima kasih. Ya. Jadi gini, sinergi kita sudah dilakukan sejak lama karena undang-undang juga mengharuskan kita memang harus bersinergi. Dan tentunya hari ini kita lengkapi pada teman-teman yang belum tahu bagaimana bersinerginya kami, inilah bentuk kami. Dan ini bukan hanya ini hari ini, setelah lalu-lalu kami begini. Cuma memang kami tidak terbuka dengan teman-teman di sini. Kita ini satu kesatuan. Tujuannya adalah memberi rasa aman di masyarakat, memberi suatu rasa adil di masyarakat. Kami mempunyai tujuan yang sama dan kami tidak bisa dipisah-pisahkan. Demikian. Sejumlah pengamat menilai pertemuan Kapolri Jaksa Agung tersebut sekaligus bertujuan untuk mementahkan tuntutan sejumlah pihak agar kasus ini ditangani KPK. Dengan adanya kesepakatan sinergi kedua lembaga dalam menangani kasus dugaan korupsi dan TPPU Febri Adriansyah, maka tidak ada alasan bagi KPK untuk mengambil alih kasus. Sejauh ini pihak KPK sendiri juga belum berniat untuk melakukan pengambilalihan. Masih tahap awal, jadi kita ikuti dulu perkembangan proses penyidikan di Kejaksaan Agung, dan kita yakini juga profesionalitas kawan-kawan penyidik di Kejaksaan Agung ya, kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Senin, 13 Juli 2006. KPK meyakinin penyidik di Kejaksaan Agung akan bekerja profesional. Terlebih ini juga pelimpahan perkara dari kawan-kawan. Di kepolisian tentu juga support penuh. Pasti dari kepolisian dalam proses
penyidikan perkara di Kejaksaan Agung tersebut. Kata Budi, yang dilakukan KPK sejauh ini adalah supervisi. Menurut Budi, KPK sudah melakukan supervisi terhadap 3 perkara tersebut sebelum Jampitsus Febrie Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu sudah menyampaikan kepada Polri mekanisme apabila dilakukan supervisi. Meski demikian, Budi membuka kemungkinan perkara tersebut akan dialihkan ke KPK bila diperlukan. Karena pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) disebutkan bahwa salah satu tugas KPK melakukan koordinasi ataupun supervisi kepada instansi lain yang memiliki kewenangan dalam tugas pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman juga menyampaikan hal senada, bahwa KPK saat ini sedang melakukan supervisi terhadap penanganan kasus Febrie Adriansyah.